Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Handrasan Apollo berbagi cerita. Pagi ini kita akan membacakan Al-Quran dan terjemahannya menjelang matahari terbit, sesuai dengan perintah yang ada di Al-Quran, membaca Al-Quran setelah matahari terbenam dan matahari akan terbit. Kita akan membacakan surat Ali Imran ayat 42 sampai 54. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa taharaki wa satafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qnuti li rabbika wasjudi warka'i ma'arraki'in. Zalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik wa ma kunta ladaihim iza yulquna aqlamahum ayyuhum ya'muru Maryam wa ma kunta ladaihim iza yahtasimun iza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa bil mahdi wa kahla wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni basarun. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat taurata wa injil. Wa rasulan ila bani Israila anni
qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni ahluku lakum minatini kain ati toiri wa anhu bi wayaku nutoirum biiznillah wa ubri'ul akmaha wala abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadairun fi buyutikum inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa li'uhilla lakum ba'dul ladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum wattaqullaha wa ati'un inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim falamma assa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasulah faktubna ma'as syahidin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Dia telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia. Hai Maryam, taatilah kepada Rabbika, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu
Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka. Siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya dia menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan, mukorobin, orang-orang yang didekatkan dengan Rob, mukorobin, bukan mukorollah. Jadi yang didekatkan itu kepada Rob, bukan kepada Allah. Makanya ada kalimat kul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad, jadi bukan Allahnya. Allah itu kita ganti dia untuk pada orang kafir penjelasan. Dan dia berkata dengan manusia dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Maryam berkata, Robbi ana, Robbi, betapa mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Dia berfirman, ya luku mayasa. Demikian dia menciptakan apa yang apabila dia berkehendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Jadi dia ini di sini ada dua, antara dia yang mencipta dan dia yang diciptakan. Memang dua-duanya pakai dia, tapi kita akan mengerti bahwa dia yang ini enggak harus kita tidak katakan dia. Sementara Rob kita robak. Jadi Tuhan itu yang terjadi meleset yang sangat jauh ketika Rob diterjemahkan dan Allah tidak diterjemahkan. Tapi kalau kalimat antara dia yang menciptakan dan dia yang diciptakan, kita bisa mengerti dalam logika bahasa yang sederhana aja sebetulnya. Tapi kalau terjadi terbalik, kalimat yang tidak boleh diterjemahkan menjadi diterjemahkan, dan kata ganti malah dijadikan Tuhan, ini yang sesat, ini yang banyak. Makanya orang-orang yang tidak ikhram membaca Quran terjemahan terus-menerus sebanyak 7 kali, tamat ya, dia tidak akan mengerti perbedaan ini. Karena orang yang tidak ikhram baca Quran terus-menerus selama 7 kali ini, dia masih terkategori tunduk beriman, tapi belum ikhram, belum belajar, belum mendapat hikmah. Kalau udah 7 kali baca Quran terjemahan sesuai yang diperintahkan, maka dia akan mendapat hikmah, dia akan tahu siapa yang pencipta langit dan bumi, Rabbikal ladzi khalaq. Dia akan mengerti kenapa perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lalu Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, lalu Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, akan ngerti gitu. Jadi itu butuh pengertian. Tidak bisa dijelaskan kepada orang yang tidak pernah membaca Quran terjemahan atau bahasa Arab. Kalau dia ngerti sebanyak 7 kali, dia tidak akan mengerti. Jadi dia belum punya kepahaman. Nah, itu masih dianggap orang kafir. Dia baru tunduk dengan syahadat, itu baru tunduk, bukan berarti sudah Islam, sudah selamat, bukan. Baru menyatakan
ketundukan, semacam baiat gitu, tanda kesetiaan. Dan dia akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Jadi di sini jelas nih, kita wajib ikro karena akan diajar. Wahyu alimu, kita kan dapat ilmu dengan kitab. Dan dapat hikmah. Hikmah ini dinyatakan orang yang ikro berulang-ulang membaca baru dapat hikmah. Dan setelah dapat hikmah dia baru paham ada Taurat dan Injil di masa lalu. Jadi dia beriman pada kitab-kitab yang sebelumnya. Dan Rasul kepada Bani Israel, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda dari Rob. Ini di sini ada kata-kata Tuhan, kita bisa cek. Robbikum, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin dia. Dan aku menyembuhkan. Jadi di sini dia di sini karena yang menyampaikan ini malaikat, makanya malaikat menggunakan kata dia, bukan pencipta yang menyampaikan kitab ini. Makanya dia menggunakan kata dia yang Robbika laziolak. Ini malaikat berkata sebetulnya. Perkataan malaikat ketika menyampaikan kepada utusan. Makanya kata-kata Muhammad bisa disejajarkan dengan Allah, itu sebagai kata ganti dia, tapi disejajarkan dengan Rob tidak bisa, karena Rob itu tertinggi yang menciptakan langit dan bumi. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin dia. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Jadi iman itu perlu sungguh-sungguh. Kalau sekedar ngucap itu belum beriman, baru tunduk, baru di awal. Makanya ada Al-Fatihah pembukaan. Makanya orang yang enggak ikro itu sholatnya ya Al-Fatihah terus aja. Jadi dia baru di pembukaan aja, lalu dia akan mengikuti hal-hal yang mudah aja. Jadi enggak sungguh-sungguh. Misalnya baca ayat pendek, ikut-ikut aja ulama-ulama yang dibilang orang udah terkenal gitu, dia nggak mau ikro. Padahal perintah ikro itu untuk seluruh manusia, tidak ada lagi manusia setelah Nabi Muhammad ini yang dinyatakan punya hubungan langsung kepada pencipta langit dan bumi. Nabi Muhammad SAW itu sebagai manusia terakhir yang berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Setelah itu manusia kan berhubungan dengan kitab Al-Quran ini. Nah, dengan kitab Al-Quran inilah hanya manusia yang dibersihkan yang bisa menyentuhnya. Manusia yang banyak dosa, dia akan mengambil kitab-kitab lain yang menyesatkan kalau menurut Quran. Karena Quran menyatakan mereka yang membaca di kitab-kitab lain itu dinyatakan ada setan. Karena cuma kitab Al-Quran ini yang memberitahu tentang segala macam tipu daya setan. Kitab lain tidak. Dan membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa satu tanda dari Rob. Ini ada kata Tuhan, kita bisa cek
Rabbikum di sini. Karena itu bertakwalah kepada Dia dan taatilah kepadaku. Jadi di sini dua kata ganti, yang satu adalah Rasul, yang satu Allah. Ini kata ganti semua. Sungguhnya Dia, ini Dia, Robbi, Dia itu siapa? Robbi dan Robbukum. Jadi yang menciptakan kamu dan menciptakan aku maksudnya. Karena itu sembahlah Dia. Pak Budu di sini sebenarnya bukan sembah, mengabdi. Jadi kita ini hamba, bukan penyembah, bukannya makhluk yang menyembah, bukan. Kita ini mengabdi. Mengabdi itu totalitas milik pencipta langit dan bumi. Kalau menyembah kita masih punya hak untuk sewaktu-waktu tidak di bawah kekuasaan pencipta langit dan bumi, tapi mengabdi itu seluruh kehidupannya di bawah kekuasaan sang pemilik, yaitu Robi Kalasiolak yang menciptakan dari segumpal darah. Jadi kita berada pada posisi hamba, ya inilah Iqra. Iqra ini adalah orang-orang yang akan menjadi hamba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya yang gak mau Iqra ya memang dia tidak mau menjadi hamba. Ini yang dibilang sesat atau dimurkai, karena dia tidak akan beriman kepada ayat-ayat ini dalam kitab ini. Bahkan dia mencerai-beraikan ayat dalam kitab ini, dan itu menyesatkan pada dia dan tangan. Sungguhnya Dia Rabb bi wa rabbukum, dan yang menciptakan dan menciptakan. Karena itu mengabdilah kepada Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi mengabdi itulah jalan yang lurus, siratul mustaqim. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, berkatalah Dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk Dia? Para Hawariyin. Jadi Hawariyin ini adalah orang-orang yang sebelumnya adalah muridnya, pengikutnya Isa alaihissalam. Jadi di dalam Islam ada orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW ketika di zaman kekhalifahan yang mengalami banyak kekacauan, perebutan kekuasaan setelah Nabi Muhammad SAW